Sampurasun, Palawargi. Pasti kalian pernah mendengar kata homo dan lesbi. Berikut Yumal TV sajikan sejarahnya. Adanya homo dan lesbi dalam peradaban manusia. Homoseksualitas ketertarikan emosional atau seksual kepada sesama jenis bukanlah fenomena baru atau produk modern. Ia telah tercatat dalam sejarah manusia sejak peradaban kuno. Jauh sebelum istilah homo dan lesbi dikenal seperti sekarang, istilah homoseksual sendiri baru muncul pada abad ke-19. Namun praktik dan identitasnya telah ada ribuan tahun sebelumnya dalam berbagai bentuk sosial dan budaya. Dalam peradaban Mesopotamia, tablet tanah liat dari era Sumeria dan Akkadia mencatat hubungan sesama jenis, terutama dalam konteks ritual keagamaan. Beberapa pendeta laki-laki memiliki peran androgini dan hubungan intim dengan sesama jenis dianggap bagian dari struktur spiritual tertentu, bukan penyimpangan moral. Di Yunani kuno, homoseksualitas khususnya antara pria, dewasa dan pemuda merupakan praktik sosial yang dikenal sebagai pederasti. Hubungan ini tidak semata seksual, tetapi juga bersifat pendidikan, politik, dan militer. Tokoh besar seperti Plato menyinggung cinta sesama jenis dalam karya Simposium. Meskipun dengan sudut pandang filosofis yang kompleks, di Sparta, ikatan emosional sesama prajurit bahkan dipercaya memperkuat loyalitas dan keberanian di medan perang. Sementara itu, lesbianisme memiliki catatan tersendiri melalui sosok Sappho dari Pulau Lesbos abad ke-6 sebelum Masehi. Puisinya secara eksplisit mengekspresikan cinta dan hasrat antar perempuan. Dari sinilah kata lesbian berasal, namun hubungan sesama perempuan sering kurang terdokumentasi karena perempuan secara umum kurang mendapat ruang dalam historiografi kuno. Di Romawi kuno, homoseksualitas tidak dipahami berdasarkan orientasi, melainkan peran sosial, dominan, atau pasif. Seorang pria Romawi dianggap normal selama ia berperan dominan, bahkan dengan sesama jenis. Pandangan ini berubah drastis ketika agama Kristen mulai mendominasi Eropa. Memasuki abad pertengahan, ajaran agama baik Kristen maupun Islam mengategorikan hubungan sesama jenis sebagai dosa besar. Homoseksualitas ditekan, dihukum, dan didorong masuk ke ruang sembunyi. Pada masa ini, narasi tentang homo dan lesbi lebih banyak muncul dalam bentuk pengadilan, hukuman, atau kecaman moral, bukan sebagai identitas yang diakui. Perubahan besar terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 ketika ilmu psikologi dan seksologi mulai membahas homoseksualitas secara ilmiah. Secara ilmiah, awalnya dianggap penyakit mental. Namun pada tahun 1973, American Psychiatric Association menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa. Sejak saat itu, muncul gerakan Hak-Hak LGBT yang menuntut pengakuan sosial dan hukum. Dalam konteks modern, homoseksualitas dipahami sebagai salah satu variasi orientasi seksual manusia. Namun, penerimaannya berbeda-beda di setiap budaya dan negara, tergantung faktor agama, hukum, tradisi, dan politik. Sekian. Jika video ini bermanfaat, silakan berikan dukungan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampurasun, Jabar Istimewa.